saya jadikan satu pertemuan karena minggu depan kita libur. Baik, saya mulai ya. Di pertemuan 11 ini materinya mengenai bioma dan ke-12 itu tentang produktivitas. Untuk materi ini sudah dipelajari ya sebelumnya, kita pengulangan. Ini sudah saya berikan dulu PPT ini. Untuk jenis-jenis bioma, itu bioma sendiri pengertiannya adalah unsur keseragaman faktor-faktor di struktur tanaman, pohon, semak, rumput, jenis daun seperti lebar dan jarum, jarak tanam, hutan savana, dan iklim. Dan bioma itu diidentifikasi dengan pola tertentu, yaitu suksesi ekologi dan vegetasi klimaks. Bioma itu sendiri ada dua, ada bioma atau ekosistem darat dan bioma atau ekosistem perairan. Termasuk ini di dalamnya bioma air tawar dan bioma kelautan. Sekarang ke bioma atau ekosistem darat, macam-macamnya ini ada ekosistem atau bioma gurun, ciri-cirinya ciri-cirinya sudah tahu tentunya panas, gersang, dan curah hujannya rendah. Perbedaan suhu siang dan malam itu sangat berbeda sekali. Kemudian tumbuhan semusimnya itu berukuran kecil untuk mengurangi penguapan. Contohnya kaktus yang tidak memiliki daun dan juga modifikasi akar yang panjang untuk penyerapan dan penyimpanan air. Hewannya itu antara lain rodensia, ular, kadal, katak, dan kalajengking. Kemudian bioma padang rumput atau stepa ini terletak di daerah tropik. Ciri-cirinya hujannya kurang dari 25 sampai 30 cm per tahun dan hujannya itu tidak teratur turunnya. Resapan airnya itu tinggi terasa, aliran airnya cepat karena di sini tidak ada ini kayak pepohonan yang lebih banyak sehingga terjadi porositas ataupun aliran air ini tidak ada begitu penyimpanan air yang begitu lama. Kemudian persebarannya meliputi ini wilayah Afrika, Amerika Selatan, Amerika Serikat, Argentina, dan Australia. Binatang yang ada di stepa ini bisa dilihat ada rusa, antara kerbau, harimau, dan lainnya. Kemudian tumbuhannya ada tumbuhan akasia ini yang juga ada di baluran dan semak belukar. Kemudian bioma hutan basah atau hujan itu hutan basah, hutan tropik, ciri-cirinya curah hujannya lebih besar 200 sampai 225 cm per tahun. Spesies pepohonannya tentunya lebih banyak. Berbeda antara satu jenis dengan jenis lainnya tergantung letak geografisnya. Kemudian tinggi pohonnya tinggi itu sampai 40 meter. Dia terdapat kanopinya. Kemudian di hutan basah terjadi perubahan iklim mikro dan di daerah turun cukup mendapat sinar matahari. Variasi suhu dan kelembabannya tinggi. Suhunya sepanjang hari sekitar 25 derajat Celcius sehingga di sini suhunya sejuk atau lembab. Kemudian hutan basah juga terdapat tumbuhan ras yaitu liana, kaktus, dan anggrek sebagai epifit. Hewannya berbagai macam, ada yang herbivora dan karnivora ini. Kemudian bioma hutan gugur terdapat di daerah beriklim sedang. Ciri-cirinya curah hujan merata sepanjang tahun, terdapat di daerah yang mengalami 4 musim. Jenis pohonnya 10 sampai 20 dan tidak terlalu rapat. Hewannya antara lain rusa, beruang, rubah, bajing, burung pelatuk, dan rakon. Kemudian ada bioma taiga. Ini terdapat di belahan bumi sebelah utara dan pegunungan daerah tropik. Ciri-cirinya suhu di musim dingin rendah. Biasanya taiga merupakan hutan yang tersusun atas satu spesies seperti konifer, pinus atau sejenisnya.
Semak dan tumbuhan basah sedikit sekali. Hewannya antara lain mos, burung hitam, ajak, dan burung-burung yang bermigrasi ke selatan pada musim gugur. Dan ini binatang dan tumbuhan yang hidup pada daerah taiga. Kemudian ada bioma tundra, terletak di bumi sebelah utara, di dalam lingkaran kutub utara, dan di puncak gunung-gunung tinggi. Cirinya, pertumbuhan tanaman hanya 60 hari, sehingga itu cepat mati ya. Kemudian pada umumnya tumbuhannya mampu beradaptasi dengan keadaan yang dingin. Kemudian hewan yang hidup di daerah ini itu berdarah panas semua, memiliki rambut yang tebal, contohnya ini burung kutub dan lainnya. Kemudian kita ke ekosistem air. Ekosistem air ini terdiri atas bioma air tawar dan bioma air laut. Ciri-ciri bioma air tawar, variasi suhunya tidak mencolok, penetrasi cahayanya kurang, terpengaruh oleh iklim atau cuaca daratan. Kemudian organisme perairan itu baik di air tawar maupun air laut itu terbagi menjadi 4, terbagi menjadi 5 ya. Sini ada plankton, terdiri atas fitoplankton dan zooplankton. Biasanya itu mengikuti gerak aliran air, sifat pasif. Kemudian ada nekton, hewan aktif yang berenang, misalnya ikan. Kemudian ada neoston, organisme yang mengapung di permukaan air, misalnya serangga air. Kemudian ada perifiton, tumbuhan atau hewan yang melekat, misalnya keong. Kemudian ada bentos, hewan dan tumbuhan yang hidup di dasar, misalnya cacing dan remis. Sekarang ke laut. Habitat laut itu ditandai oleh salinitas yang tinggi, sehingga kadar garamnya itu tinggi. Di daerah tropis suhu laut berkisar 25 derajat Celcius. Ada perbedaan suhu antara bagian atas dan bawah ini. Biasanya di bagian atasnya itu lebih hangat. Kemudian menurut kedalamannya, ekosistem air laut itu ada pembagiannya, ada bagian litoral, itu masih berbatasan dengan darat. Kemudian neretik itu daerah yang masih dapat ditembus cahaya matahari sampai 300 meter. Kemudian daerah pasial, ini sudah lebih dalam lagi, itu berkisar 200 sampai 2500 meter, sudah tidak dapat ditembus cahaya. Kemudian abisal, paling dasar, yang lebih jauh dan lebih dalam. Sekarang ke pantai. Ekosistem pantai itu letaknya berbatasan dengan ekosistem darat dan laut, atau disebut daerah pasang surut. Ekosistem pantai itu dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut laut. Organisme yang hidup di pantai memiliki adaptasi struktural sehingga dapat mendapat erat di substrat yang keras. Sekarang ke bagian estuari. Estuari ini adalah muara sungai, pertemuan antara sungai dengan laut. Kemudian salinitas airnya itu berubah bertahap mulai dari daerah air tawar ke laut. Kemudian kadar garamnya ini juga dipengaruhi oleh siklus harian dan pasang surut lainnya. Kemudian nutrien dari sungai itu akan memperkaya kehidupan di estuari. Sekarang ke terumbu karang di laut. Terumbu karang adalah sekumpulan hewan yang karang yang bersimbiosis dengan tumbuhan alga. Terumbu karang itu termasuk dalam jenis filum Cnidaria yang memiliki tentakel. Kemudian terumbu karang itu didominasi oleh karang yang mensekresikan kalsium karbonat. Rangka dari kalsium karbonat ini bermacam-macam bentuknya dan menyusun substrat tempat hidup karang lain dan ganggang. Terumbu karang itu merupakan habitat bagi berbagai spesies tumbuhan laut, hewan laut, dan mikroorganisme laut yang belum diketahui atau belum diidentifikasi. Kemudian manfaat terumbu karang tentunya sebagai tempat hidup makhluk hidup di laut seperti ikan, kemudian pariwisata atau wisata bahari, dan penelitian dan pemetaan biotop lain yang terkandung di dalamnya untuk meneliti spesies baru. Oke, ini ya pertemuan dari 11. Mungkin ada yang ditanyakan dulu sebelum kita lanjutkan ke pertemuan 12.
Tidak ada ya? Kalau tidak ada, Belum ada, Pak. oh, kan kita ke pertemuan ke-12, ini materinya sama dengan materi sebelumnya yang saya sudah ajar di ekologi hewan ya. Kita mengulas kembali ya mengenai produktivitas. Ini kalau kalian baca ekologi hewan itu ada di PPT pertemuan ke-7 mengenai ekoenergetika. Dan ini pada bagian produktivitasnya saja. Nah, ini di sini bisa dilihat ya Kak, di slide pertama produktivitas itu dihasilkan dari energi matahari, kemudian melalui proses fotosintesis, energinya itu disimpan tuh selama fotosintesis oleh tumbuhan. Nah, dengan adanya penyimpanan energi itu di tumbuhan digunakan oleh tumbuhan itu baik itu sebagai energi yang digunakan untuk aktivitas selulernya atau dilepas ke lingkungan sebagai panas, baik itu juga digunakan untuk pertumbuhan, perkembangan, atau metabolisme lainnya pada tubuh tumbuhan. Kemudian juga ada energi yang disimpan sebagai biomasa. Dan energi yang disimpan sebagai biomasa ini juga selain untuk pertumbuhan dan perkembangan, itu digunakan juga untuk memproduksi bahan pangan. Nah, ini apa produktivitas? Produktivitas adalah laju produksi makhluk hidup dalam ekosistem. Produktivitas di ekosistem itu ada dua, baik itu produktivitas primer dan sekunder. Nah, ini produktivitas primer tumbuhan ini menghasilkan bahan pangan. Nah, bahan pangan ini akan digunakan untuk konsumen pertama, kemudian konsumen pertama ini sampai ke konsumen puncak itu disebut ini produktivitas sekunder atau pemakaian energi yang dipakai itu dari produktivitas primer dari tumbuhan. Nah, ini fotosintesis dari ini ada proses fotosintesis penyerapan energi matahari dengan bahannya bakunya ini baik itu karbon dioksida, kemudian air, kemudian digunakan oleh tumbuhan, diubah menjadi air dan oksigen, kemudian penyimpanan energinya itu penyimpanannya bisa berupa glukosa. Kemudian di sini dijelaskan setiap ekosistem, komunitas atau bagian lainnya memiliki produktivitas dasar atau yang disebut produktivitas primer. Pengertiannya adalah laju penyimpanan energi potensial oleh organisme produsen melalui proses fotosintesis dan kemosintesis dalam bentuk bahan organik yang digunakan sebagai bahan pangan. Produktivitas primer ini menunjukkan jumlah energi cahaya yang diubah menjadi energi kimia oleh autotrof atau produsen pada suatu periode waktu tertentu. Nah, bahan pangan ini yang biasanya digunakan itu ya hasil dari fotosintesis, baik itu berupa kayu ataupun bahan lainnya untuk kecantikan atau hal kesehatan itu dari tumbuhan. Nah, itu yang disebut produktivitas primer. Kemudian di sini ada satuannya, produktivitas primer itu dinyatakan dalam satuan energi per unit area atau biomasa yang ditambahkan per unit area per waktu. Pada proses perairan secara umum dinyatakan sebagai jumlah gram karbon yang dihasilkan dalam 1 meter kuadrat kolom air per hari, atau jumlah gram karbon yang dihasilkan dalam 1 meter kubik per hari. Produktivitas primer itu memiliki peranan penting bagi manusia sebagai komponen bahan makanan hasil dari fotosintesis berupa karbohidrat yang dihasilkan tanaman merupakan sumber makanan bagi manusia. Contohnya itu pemanenan padi. Tentunya prioritas yang diperlukan bagi manusia itu adalah hasil produknya yaitu berupa padinya itu atau gabahnya.
Kemudian produktivitas primer perairan itu memiliki peran penting dalam siklus karbon dan rantai makanan serta sebagai pemasok kandungan oksigen terdapat di perairan. Jadi saat tumbuhan di perairan itu melakukan fotosintesis, tentu dia akan menyerap itu karbon dioksida dan melepaskan oksigen. Nah, oksigennya itu juga diperlukan organisme perairan untuk melakukan hidupnya. Pengukuran pengukuran produktivitas primer itu merupakan satu syarat dasar untuk mempelajari struktur dan fungsi ekosistem perairan. Nah, proses fotosintesis di perairan sama dengan di darat ya. Kemudian fotosintesis itu merupakan proses pembentukan atau sintesis senyawa organik, karbohidrat dan glukosa dari bahan anorganik dengan bantuan sinar matahari yang terjadi pada organel kloroplas. Nah ini daun, stomatanya ini fungsinya pertukaran gas. Kemudian juga di sini juga terjadi penyerapan energi cahaya matahari. Nanti kemudian akan disimpan jadi zat mati. Kemudian fotosintesis itu juga ada reaksi terang dan gelap yang terjadi pada bagian kloroplas ini pada bagian stroma dan granul. Kemudian sini produktivitas primer itu terdapat dua kategori produktivitas primer. Ada produktivitas primer kotor, yaitu laju total fotosintesis mencakup bahan organik yang harus dipakai dalam respirasi selama waktu pengukuran. Dengan penghitungannya seperti ini, GPP adalah produktivitas primer kotor atau laju pemasukan energi ke dalam ekosistem. NPP adalah produktivitas primer bersih atau laju penyimpan energi di dalam ekosistem. Dan RS adalah respirasi atau laju energi yang digunakan bagi aktivitas ekosistem. Kemudian ada proses primer bersih, itu adalah laju penyimpanan bahan organik di dalam jaringan setelah dikurangi untuk pemanfaatan untuk respirasi selama jangka waktu tertentu. Penghitungannya seperti ini, NPP sama dengan GPP min RS. Kemudian ada proses primer berbagai ekosistem alam. Bila di hutan hujan tropis merupakan salah satu ekosistem terestrial yang paling produktif karena hutan hujan tropis menutupi sebagian besar bumi. Ekosistem ini menyumbang dalam proporsi besar bagi keseluruhan produktivitas planet ini. Jadi di hutan-hutan tropis itu banyak melakukan proses fotosintesis. Nah, hasil fotosintesis itu berupa bahan organik yang diperlukan bagi makhluk hidup di hutan-hujan tropis itu. Kemudian muara dan terumbu karang itu memiliki produktivitas yang juga tinggi, akan tetapi sumbangan totalnya terhadap produktivitas global itu relatif kecil karena ekosistem ini tidak begitu luas di bumi. Jadi penyumbangannya itu berupa produsen yang melakukan aktivitas itu fotosintesis, kemudian hasilnya itu berupa siklus karbon juga, baik itu oksigen, itu juga sedikit. Kemudian lautan terbuka menyumbangkan lebih banyak produktivitas primer dibandingkan dengan ekosistem lainnya, tetapi ini ukurannya yang sangat besar, produktivitas persatuan luasnya relatif rendah. Maksudnya ini, dia itu di lautan terbuka ini lebih banyak, tapi itu probabilitas persatuan luasnya itu baik itu tumbuhan yang menghasilkan oksigen itu lebih sedikit. Kemudian gurun dan tundra juga memiliki probabilitas yang lebih rendah, karena di situ produktivitas suatu ekosistem juga dipengaruhi oleh ini banyak jenisnya dari pohonan yang hidup di situ untuk menghasilkan bahan organik yang diperlukan oleh hewan lainnya. Nah ini produktivitas primer berbagai ekosistem di berbagai area. Cara pengukuran produktivitas primer itu yang sudah dipelajari ya. Ada metode pemanenan, pengukuran oksigen, metode pertolongan bening dan gelap,
pengukuran karbon dioksida, kemudian yang baru radioaktif, dan yang lain juga ada klorofil. Yang pertama dengan metode pemanenan, ini cocok untuk ekosistem pertanian. Ekosistem pertanian ini dimulai dari nol dan dikendalikan sedemikian rupa sehingga hewan-hewan herbivora serangga hama tidak begitu penting peranannya. Dengan demikian, pengambilan materi organik oleh konsumen dapat dicegah atau diminimalkan. Pada ekosistem pertanian ini tidak pernah dicapai keadaan steady state. Oleh karena itu, dengan menimbang hasil panen dan menentukan nilai koren yang dapat diperoleh proses primernya. Ini kalau di slide sebelumnya itu di PPT ekologi hewan itu dengan memotong bagian batangnya sampai ke pucuknya itu. Nanti bisa dibaca lagi. Kemudian dengan metode oksigen ini pengukuran fotosintesis dan respirasi. Pada botol yang terang tentunya akan terjadi fotosintesis dan proses respirasi, sedangkan pada botol yang gelap tidak terjadi fotosintesis, akan tetapi tetap berlangsung proses respirasi. Kemudian pengukuran kandungan oksigen terlaut pada masing botol itu digunakan untuk perhitungan produktivitas primer dari fitoplankton di perairan. Kemudian pengukuran karbon dioksida seperti metode botol gelap dan terang ini berdasarkan reaksi fotosintesis. Metode ini menggunakan pengukuran jumlah CO2 yang digunakan untuk proses fotosintesis. Caranya dapat dilakukan secara manual atau menggunakan alat seperti ini, portable photosynthesis system. Dengan demikian, dapat diketahui banyaknya karbon dioksida yang hilang yang digunakan saat fotosintesis. Kemudian ada metode radioaktif, dikenalkan oleh penemu ini menggunakan perunut untuk menentukan probabilitas. Salah satu yang paling sering digunakan adalah unsur C4. Metode ini juga menggunakan botol bening dan gelap. Prinsipnya sama dengan pengukuran oksigen, tetapi radioaktif ditambahkan dalam bentuk karbonat pada botol percobaan dan diasumsikan berfungsi seperti karbon. Metode ini dapat dipakai pada berbagai tipe ekosistem tanpa melakukan penghancuran terhadap ekosistem. Kemudian metode klorofil ini digunakan untuk ekosistem daratan dan perairan, terutama lautan. Untuk ekosistem daratan, jumlah klorofil dinyatakan dalam setiap meter persegi, sedangkan untuk ekosistem perairan dinyatakan dalam satuan volume liter. Pengukurannya ini dengan metode kolorimetri, spektrofotometri, fluorometri, dan kertas kromatografi. Sekarang ke properti sekunder ya. Pengertiannya, laju penyimpanan energi potensial pada tingkat trofik konsumen dan pengurai. Energi ini akan semakin menyusut sampai ke konsumen puncak. Kemudian masing-masing konsumen itu mempunyai efisiensi yang berbeda untuk menggunakan energinya yang digunakan untuk baik itu pertumbuhan dan reproduksi. Jadi ini bedanya, kalau produktivitas primer itu energi yang diperoleh oleh matahari, kemudian akan disimpan oleh tumbuhan itu untuk pertumbuhan dan perkembangannya, dan bentuknya nanti hasilnya itu baik itu bahan yang bisa digunakan oleh manusia, bahan pangan, contohnya itu padi. Sedangkan produktivitas primer lainnya baik itu berupa daun, batang, dan lainnya itu juga termasuk produktivitas primer dari tumbuhan. Tetapi yang dibutuhkan oleh manusia itu hanya pada bagian tertentunya saja. Sedangkan produktivitas sekunder itu adalah laju penyimpanan energi yang diperoleh dari produsen, kemudian ke konsumen pertama herbivora sampai ke konsumen puncak, itu terjadi itu perpindahan energi. Jadi perpindahan energi itu dari konsumen satu sampai ke konsumen puncak, nanti sisanya itu efisiensinya akan digunakan untuk pertumbuhan dan reproduksi pada makhluk itu. Kemudian produktivitas sekunder ini tidak dibedakan menjadi produktivitas bersih dan kasar. Hal ini disebabkan konsumen hanya menggunakan energi makanan yang dihasilkan oleh produsen, kemudian mengubahnya menjadi jaringan tubuh konsumen
melalui suatu proses yang menyeluruh. Nah, proses sekunder ini punya manfaat yang besar bagi manusia seperti diketahui dan pembentukan sumber protein hewani bagi manusia. Misalnya dari tumbuhan, kemudian dimakan oleh hewan, dan hewan itu dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, ini hubungannya antara produksi dan hasil panen pada ekosistem pertanian. Yang kita sebut produksi itu sebenarnya ada hasil panen. Kemudian tidak seluruh produksi primer bersih itu yang berupa tumbuhan akan dipanen. Meskipun demikian, tetap ada hubungan erat antara produksi primer dengan hasil panen tanah pertanian, yaitu hasil panen tanaman sebetulnya merupakan bagian dari produksi primer. Nah, ini contohnya yang dimanfaatkan oleh manusia hanya pada bagian gabahnya saja yang digunakan untuk kebutuhan pokok. Pada dasarnya, alam akan berusaha untuk memaksimalkan produksi kasar pada tumbuhan, tetapi manusia itu akan memiliki tujuan untuk memaksimalkan pada produksi bersihnya. Hal ini disebabkan manusia mempunyai tujuan untuk memanen produksi bersih. Bila produksi bersihnya maksimal, tentu hasil panen juga akan maksimal. Kemudian faktor penentu produktivitas itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah cahaya matahari adalah sumber energi primer bagi ekosistem dan memiliki peran vital dalam proses primer. Dengan adanya energi cahaya, tumbuhan dan fitoplankton dapat melakukan fotosintesis, yang artinya wilayah yang menerima lebih banyak dan lebih lama penyinaran cahaya akan memiliki kesempatan berfotosintesis lebih panjang sehingga terjadi peningkatan produktivitas primernya. Kemudian suhu dan kelembapan itu juga berpengaruh pada produktivitas. Suhu berperan dalam mengontrol reaksi enzim dalam fotosintesis. Pada ekosistem terestrial merupakan faktor utama yang mengontrol produksi dengan terpantau hangat dan selalu lembab menjadikan kondisi yang baik untuk memicu pertumbuhan tumbuhan. Sedangkan pada ekosistem perairan, suhu juga berperan dalam proses fotosintesis. Laju fotosintesis fitoplankton itu meningkat dengan suhu perairan, tetapi akan menurun setelah mencapai suatu titik suhu tertentu. Jadi fitoplankton ini akan meningkat ya pada suhu yang optimal. Optimal artinya tidak terlalu panas juga sehingga terjadi pertumbuhan atau reproduksi yang banyak. Kemudian ada nutrien atau unsur hara. Unsur hara ini diperlukan untuk proses fotosintesis dan metabolisme pada tumbuhan. Nah, ini bisa dilihat ya, ini adalah suatu contoh dari tumbuhan yang dia bila kekurangan unsur haranya akan mengalami malnutrisi dan menyebabkan organ tumbuhannya menimbulkan suatu penyakit. Ini bisa penyakit kekurangan kalsium, iron, dan lainnya. Pada ekosistem perairan, nutrien yang paling berpengaruh besar itu adalah nitrogen dalam bentuk NO3 dan fosfor, sehingga disebut faktor pembatas bagi produktivitas plankton perairan. Pada ekosistem terestrial, nutrien dalam tanah merupakan faktor pembatas bagi produktivitas tumbuhan. Produktivitas itu dapat menurun bahkan berhenti jika suatu nutrien tertentu tidak ada lagi dalam jumlah yang mencukupi. Jadi pada suatu tanah, itu unsur tanah, jika tanahnya sudah kekurangan unsur haranya, tentu akan menurunkan laju pembuatan produktivitas pada tumbuhan. Kemudian penentu lainnya adalah air. Pada ekosistem terestrial, bahan dasar dan proses fotosintesis, ketersediaan air itu merupakan faktor pembatas terhadap aktivitas fotosintesis. Secara kimia, air berperan sebagai pelarut universal. Keberadaannya itu membawa serta nutrien yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Kemudian ada struktur komposisi komunitas, itu menentukan produktivitas perairan. Untuk pohon, perdu, dan herba yang hidup pada habitat yang sama,
akan menghasilkan produktivitas yang berbeda. Kemudian kekeruhan pada ekosistem perairan, tingginya kekeruhan akan mengurangi pencahayaan sehingga dampaknya itu pada tumbuhan akan berbeda. Hasil dari produktivitas primernya disebabkan oleh tidak menerimanya tumbuhan oleh cahaya sehingga tidak terjadi fotosintesis. Kemudian kedalaman pada perairan akan berpengaruh terhadap penetrasi cahaya yang masuk ke suatu perairan. Umumnya sering dengan bertambahnya kedalaman, maka penetrasi yang masuk akan berkurang sehingga akan berdampak pada produktivitas primer di perairan. Ini artinya jika tumbuhan yang hidup pada permukaan, dia akan tetap bisa melakukan proses fotosintesis, tapi pada bagian yang sangat dalam tentu proses fotosintesis akan jarang terjadi. Kemudian arus, biasanya di perairan ada salah satu fenomena arus yaitu front yang merupakan daerah pertemuan dua massa air yang punya karakteristik berbeda. Misalnya pertemuan antara massa air dari Laut Jawa yang agak panas dengan massa air Samudra Hindia yang lebih dingin. Front biasanya itu membawa air dingin yang lebih kaya nutrien dibandingkan dengan perairan hangat yang miskin hara. Kemudian kombinasi antara temperatur itu dan peningkatan kandungan hara yang timbul akan meningkatkan produktivitas plankton di suhu yang hangat, sehingga terjadi peningkatan produktivitas primer di laut. Ada yang mau ditanyakan dari slide? Ini Pak, metode klorofil itu kurang paham masih. Kenapa? Yang klorofil Metode klorofil? klorofil. Iya. Nah, kurang paham di ada dengan metode Iya, kenapa? caranya tuh Pak, bagaimana? Gimana? Coba ulangi pertanyaannya. Tadi penerimaan apa ya? Suaranya juga kurang jelas. Yang metode klorofil saya kurang Iya, paham. Itu kan kenapa? pengukuran klorofilnya itu kan bisa dilakukan dengan beberapa metode, ada metode Iya. spektrometri. Itu caranya bagaimana Pak? Kalau ini ya, biasanya ini kalau dari penelitian saya menggunakan salah satu alat misalnya ini ya, spektrofotometri itu biasanya diukur itunya apa? Seperti misalnya panjang gelombangnya itu kalau bukan panjang gelombangnya itu kemurniannya juga ada itu kemurniannya suatu isolasi DNA misalnya dia mencapai kalau tidak salah itu 1800 kalau nggak salah itu dulu itu. Nah, kalau misalnya kemurniannya sudah terlihat seperti itu, dia akan bisa ini bisa ditentukan itu probabilitasnya itu atau probabilitas primernya itu. Itu sih. Ini biasanya berhubungan dengan isolasi DNA itu. Jadi kita ambil suatu daun, kemudian kita caca-caca, kemudian kita isolasi, kemudian nanti akan diukur itu ukurannya itu. Kalau dulu saya seperti itu sih mengenai penelitian isolasi DNA itu. Kalau yang radioaktif itu Pak, Kenapa? kalau yang metode radioaktif Radioaktif. Radioaktif ini ya. Kalau ini saya belum pernah ya. Ini ya mungkin ini hampir sama dengan ini metode botol gelap terang. Dari slide ini sudah ada penambahan
karbonat itu ya. Kemudian ya ini sudah itu kan karbonat yang akan tertambat atau menempel pada fitur planktonnya akan diukur itu karbon dioksidanya itu untuk fotosintesis seperti itu. Kurang tahu ya kalau ini saya pakai alat apa ini. Tapi saya belum pernah gitu. Tapi mungkin alatnya sama mungkin dengan ini menggunakan botol ini Winker. Cuma pada ini hanya terjadi penambahan itu dengan menambahkan ini unsur C4 C14 nya atau unsur karbonat seperti itu. Ada lagi kira-kira. Nanti nanti sih apa tak penelitiannya mengenai ke arah ekologi ya. Kalau pas sudah ini maksudnya mengajukan judulnya itu Tumbuhan. nggak Kalau apa-apa hewan, itu nanti kan ada Bu Yuni Pak Dwi. kalau ke hewan sepertinya tidak. Saya aja juga menghindari kalau mengenai hewan soalnya kan mobilnya itu kan banyak itu hewan itu. Kalau hewan biasanya itu mengenai percobaan-percobaan nanti dikasih zat apa, lagi itu nanti pertumbuhannya ataupun nanti reproduksinya seperti apa seperti itu. Baik ya kalau tidak ada yang mau ditanyakan lagi, saya akhiri kuliah di siang hari ini. Semoga perkuliahannya ini berkah dan bisa dipahami. Saya akhiri saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.